Pasar keuangan dalam negeri kita tahu memang kembali dihebohkan lewat munculnya fenomena investasi saham oleh investor-investor yang menggunakan uang panas, baik dengan utang hingga menggadaikan aset yang sudah ada. Namun bukannya untung, para investor yang membeli saham dengan uang panas ini malah ketiban buntung. Saham-saham yang tadinya dinilai menggiurkan karena harganya meroket lambat laun malah turun dan membuat para investor baru ini nyangkut, alhasil tak bisa mengembalikan utang-utang mereka. Dikutip dari akun Instagram @ngertisaham, salah satu investor menyebut telah berhutang kepada 10 aplikasi pinjaman online dengan nilai pinjaman 170 juta rupiah untuk membeli saham aneka tambang ANTM 500 lot. Lalu ada pengakuan lain dari investor panik lainnya setelah saham Kimia Farma selama beberapa hari terakhir terus mengalami auto reject bawah atau ARB, dia sudah mengalami penurunan nilai portofolio hingga 25%. Nyesek juga ya, utangnya sampai ratusan juta, terus portofolionya tadi turunnya sampai 25%. Jadi kan bisa kebayang tuh berapa puluh juta ya yang hilang dari situ. Benar, mungkin ratusan juta ya. Jadi kalau investasi ini jangan sampai menggunakan uang panas ya. Ini berarti menukarkan kepastian dengan sesuatu yang tidak pasti gitu ya. Dan misalnya ada menggadaikan utang kayak gitu kan, karena kita nggak pernah bisa ngatur arahnya market nih kemana kayak gitu loh. Cuan yang fana, betul. Kita kok barengan bilangnya ya. Nah, tapi ada yang parah juga nih. Ada seorang investor yang mengakui membeli saham dengan menggadaikan aset tanah tadi ya dan BPKB mobilnya. Sedangkan portofolionya itu Itamara Noraya malah nyangkut. Iraya ini gimana nih kira-kira ya, jadi teman-teman? Mau untung gede malah jadi buntung gitu ya Cis ya. Mau Jadi ketiban durian memang ini malah benar-benar ketiban ini ya. Duriannya. Jadi memang soal investasi ini kita harus hati-hati juga, nggak perlu FOMO sebenarnya. Kalau FOMO kita jadi lupa nih, harusnya memang kalau kita investasi ini udah kita tuh harus tahu kapan kita mau masuknya, kapan kita mau keluar kayak gitu kan. Betul sekali Alin, apalagi ada baiknya juga nih para investor baru begitu ya menyebutnya. Dan memang uang panas ini memang mempelajari terlebih dahulu bagaimana cara berinvestasi di saham dan alokasi dananya seperti apa begitu yang untuk dapat digunakan untuk ngambil cuan begitu ataupun penempatan dana di aset berisiko seperti saham. Jangan terbuai dengan kilaunya cuan orang di postingan-postingan gitu kan, di akun media sosial dan malah ikut-ikutan padahal nggak paham gitu. Sampai akhirnya berakhir seperti investor-investor yang panik tadi kena prank para bandar. Yang penting pelajari dulu gitu ya prinsip-prinsipnya. Jadi itu ya, karena kalau orang cuan biasanya di screenshot, tapi kalau lagi nggak cuan, Nggak buntung, mungkin. nyangkut, nggak mungkin di screenshot teman-teman ya.